Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Bima Hairul Asyikin, Kris Daniel Sitompul, Muhammad Raul Liola, dan saya sendiri Muhammad Riksana Jati ingin mempresentasikan tentang manajemen limbah gas pada industri es krim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kris Daniel Sitompul. Baik, di sini saya melanjutkan penyampaian dari rekan saya sebelumnya pada pendahuluan, yang dimana limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media secara alami. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel sendiri adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut, dan foam. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman, itu pun untuk gas tertentu, ataupun dapat dirasakan dan berakibat langsung. Kemudian limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan, sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Bahan padatan dan cairan tersebut disebut sebagai materi partikulat. Seperti limbah gas yang dihasilkan oleh suatu pabrik dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel, serta debu. Apabila ini tidak ditangkap dengan menggunakan alat, maka dengan dibantu oleh angin akan memberikan jangkauan pencemaran yang lebih luas. Jenis dan karakteristik setiap zat limbah akan tergantung dari sumber limbah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bima Hairul Asyikin. Dipersilahkan. Baik, saya Bima Hairul Asyikin. Lanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Kris Daniel Sitompul, yaitu identifikasi jenis limbah gas. Pada pengolahan diantaranya industri es krim, dapat mencemari lingkungan karena menghasilkan gas hasil penguraian zat, hidrogen sulfida H2S, 4, gas amonia NH3 yang dikeluarkan dari hasil penguraian protein. Limbah sebagai industri makanan dan minuman juga dapat menekan biaya pengolahan limbah oleh pihak industri, membantu lingkungan alam supaya lebih bersih, menggunakan bahan baku susu sehingga limbah sebagai yang mengandung protein, karbohidrat dan lemak yang dapat menjadi sumber nutrisi untuk maggot. Masalah yang ditimbulkan dari pemanfaatan limbah slot di industri es krim untuk pakan maggot adalah bau yang mengandung dan mencemari lingkungan. Bau yang dihasilkan oleh limbah pada umumnya berupa gas hasil penguraian zat organik yang terkandung dalam limbah, seperti hidrogen sulfida H2S. Penyebab bau lainnya adalah amonia. Bahan-bahan yang mengandung protein dan nitrogen organik dengan bantuan bakteri akan mengalami penguraian menjadi amonia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Raul Liola. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bima Hairul Asyikin. Selanjutnya yaitu baku mutu limbah gas. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang limbah gas, baku mutu yang ditetapkan untuk emisi dan atau kegiatan pengolahan sampah serta secara termal. Untuk parameter partikulat mempunyai batas maksimum yaitu 120 mg per N meter kubik, juga subur oksida 210 mg per N meter kubik. Selanjutnya itu oksida nitrogen, lalu hidrogen klorida, merkuri, karbon monoksida, hidrogen fluorida, dioksin, dan furana. Dengan keterangan volume gas diukur dalam keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Lalu semua parameter dikoreksi dengan oksigen sebesar 11%. Lalu pengukuran diskon dan furan dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Lanjut, itu pengolahan limbah gas secara biologis. Pengolahan limbah gas secara biologis didasarkan pada kemampuan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik maupun anorganik dalam limbah gas penyebab bau. Misalnya, amonia, amina, fenol, formaldehid, nitrogen, sulfida, keton, dan asam-asam lemak. Skema proses pengolahan limbah gas secara biologis dapat dilihat pada gambar. Dalam hal ini, polutan tersebut berfungsi sebagai makanan atau substrat bagi mikroorganisme dan diubah menjadi produk-produk yang tidak menimbulkan masalah seperti air, karbon dioksida, biomasa, garam-garaman, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Iksan nanti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Rauliola. Pada bidang aplikasi, pengolahan limbah gas secara biologis dapat diaplikasikan untuk merombak polutan yang bersifat toksik, korosif, dan odor intensif. Misalnya amonia, amina, fenol, formaldehid, hidrogen sulfida, keton, dan asam-asam lemak. Limbah gas dapat berasal dari berbagai jenis industri, misalnya industri penyamakan kulit, industri tapioka, industri karet, peternakan, dan lain-lain. Desain dan operasi. Proses pengolahan limbah gas secara biologis dapat dilakukan di dalam instalasi biofilter, biowasher, atau trickling filter. Di dalam biofilter, gas yang akan dibersihkan dialirkan melalui media basah atau lembab yang ditumbuhi mikroorganisme. Dengan demikian, bahan polutan dapat diabsorpsi dan dirombak secara biologis. Dapat dilihat dari gambar limbah gas kotor yang masuk pada media filter akan terfilter dan menjadi gas bersih. Lalu pada keunggulan desain pengolahan limbah gas, keunggulan dari desain pengolahan limbah gas secara biologis adalah lebih efektif dibanding dengan teknologi pengolahan limbah yang telah umum. Karena komponen penyebab bau umumnya dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang manajemen limbah gas industri es krim. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.